Penjabat Bupati sampaikan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024 dan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Lombok Timur. Khusus dalam KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024, PJ Bupati ungkapkan jika terjadi perubahan pendapatan asli daerah yang ditujukan untuk menyehatkan anggaran dan mencegah terjadinya hutang jatuh tempo. Selasa 6 Agustus, rapat paripurna DPRD Lombok Timur dilangsungkan dalam rangka penyampaian kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2025 oleh penjabat Bupati Lombok Timur, serta dilanjutkan pula dengan rapat paripurna penyampaian KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024 kembali oleh penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juhani Taufik. Dalam laporannya terkait KUA PPAS APBD 2025, penjabat Bupati menyebutkan pendapatan hingga dana transfer masih mengacu pada pagu anggaran 2024. APBD tahun 2025 akan diarahkan untuk belanja wajib di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga peningkatan kapasitas SDM dengan gambaran umum pendapatan daerah senilai 3 triliun 276 miliar 512 juta rupiah dengan berbagai rincian lainnya. Sementara itu dalam penyampaiannya di rapat paripurna tentang laporan kepala daerah terkait KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024, penjabat Bupati menegaskan jika terjadi beberapa perubahan, termasuk diantaranya target pendapatan asli daerah, belanja, maupun pembiayaan hingga penyesuaian silpa. Dalam perubahan pendapatan daerah dari APBD Induk 2024 pada KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024 ini, PJ Bupati menyebutkan pendapatan daerah senilai 3 triliun 320 miliar rupiah meningkat menjadi 3 triliun 417 miliar rupiah lebih atau mengalami perubahan 96 miliar 900 juta rupiah lebih. Dengan rincian perubahan PAD senilai 607 miliar 603 juta rupiah lebih atau naik 59 miliar 663 juta rupiah lebih dari anggaran semula 547 miliar 940 juta rupiah lebih. Adapun dalam laporannya retribusi daerah mengalami perubahan dari 78 miliar 395 juta rupiah lebih turun menjadi 73 miliar 781 juta rupiah lebih. Di depan awak media, PJ Bupati Haji Muhammad Juhani Taufik menyampaikan dalam KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024, beberapa sektor PAD alami penurunan guna menjaga kesehatan APBD. Dilihat dari rencana APBD dan dibandingkan dengan bagaimana proses penarikan PAD berjalan hingga 6 bulan ini, disertai dengan langkah pendisiplinan, terjadi perubahan angka untuk menghindari hutang jatuh tempo. Adapun lain-lain pendapatan asli daerah dari pendapatan yang sah mengalami peningkatan, seperti dari komponen BLUD terutama setelah Universal Health Coverage BPJS Kesehatan di Lombok Timur. Setelah Lombok Timur dapatkan UHC, masyarakat cenderung tidak lagi ragu-ragu datang ke rumah sakit. PAD yang ditambah akan difokuskan untuk menambal PAD yang pasti tidak bisa dicapai. Seperti MBLB yang ditargetkan 50 miliar rupiah, namun kemungkinan yang terrealisasi hanya 30 miliar rupiah. Pemda harus mencari 20 miliar sisanya. Tetapi kami lebih fokus di KUA PPAS perubahan ini untuk menyehatkan APBD. Jadi pendapatan yang bertambah itu kita pakai untuk menutup PAD kita yang sebelumnya yang pasti tidak bisa kita capai. Contoh sederhana saja, perkiraan saya PAD untuk MBLB itu nanti jatuhnya di kisaran 30-an, tidak mungkin mencapai 50 miliar sebagaimana rencana kita. Karena itu harus kita tutup 20 miliar itu. Nanti kalau pendapatan dari Newmont itu nanti kita pakai untuk menambah fisik, otomatis hujat kita akan besar. Hujatnya dari mana? Dari PAD yang tidak sesuai dengan target itu. Nah, memang kita ada asumsi, misalnya teman-teman membaca PBB, tapi PBB ini juga memang nggak bisa kita istilahnya terlalu memaksa warga kita ya. Tetapi kan namanya pajak ini, kalau warga kita tidak bisa misalnya menunggak di 2024 akan menjadi tagihan di 2025.
Karena itu alhamdulillah saya juga sudah menyiapkan SK Bupati. Saya pastikan teman-teman pemungut di desa sekarang sudah ada porsinya. Kalau sebelumnya itu yang mendapat porsi itu ada teman-teman ASN yang di Bapenda. Kalau sekarang saya sudah buat SK baru, kita kembalikan juga ke teman-teman yang ada di desa. Nah, tujuannya apa? Karena tugas saya di masa transisi ini kan menyehatkan APBD. Ciri APBD sehat itu hujatnya tidak terlalu besar. Kaitannya dengan hutang jatuh tempo senilai 168 miliar rupiah Lombok Timur, Kaopik menyampaikan per Selasa 6 Agustus, semua hujat sudah diselesaikan. Kini, Pemda hanya akan menghadapi pembayaran untuk tahun 2024. Suyut Saputra Bakti melaporkan.